dengue hemorrhagic fever atau DHF yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue, di mana virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan membentuk masa inkubasi sebelum akhirnya gejala demam berdarah tersebut muncul. Untuk masa inkubasi tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu masa inkubasi ekstrinsik dan masa inkubasi intrinsik. Masa inkubasi ekstrinsik itu merupakan masa inkubasi yang ada di dalam tubuh nyamuk yang berkisar antara 8 sampai 10 hari. Kemudian untuk masa inkubasi intrinsik itu merupakan masa inkubasi yang ada di dalam tubuh manusia yang berkisar antara 3 sampai 14 hari. Kemudian gejala akan timbul pada hari ke-4 sampai ke-7. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan alamiah penyakit. Perjalanan alamiah penyakit adalah gambaran tentang hal-hal yang terjadi pada seseorang akibat suatu penyakit jika tidak mendapat terapi. Proses ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada tahap prepatogenesis, kemudian ada tahap inkubasi, ada tahap penyakit dini, kemudian ada tahap penyakit lanjut, dan yang terakhir ada tahap akhir penyakit. Pada topik ini, saya akan membahas tentang 3 tahap awal perjalanan alamiah penyakit dari dengue hemorrhagic fever atau yang kita kenal dengan demam berdarah dengue. Tahap yang pertama diawali dengan tahap prepatogenesis. Di sini terjadi interaksi antara host, agent, dan environment. Pada kasus dengue hemorrhagic fever, yang berperan sebagai host adalah manusia, yang berperan sebagai agent adalah virus dengue, dan lingkungan yang sangat mendukung virus adalah lingkungan yang beriklim tropis seperti Indonesia, terutama pada saat musim hujan. Dengue hemorrhagic fever disebabkan oleh salah satu dari 4 serotyp virus yang berasal dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Virus ini dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, terutama nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia itu berkisar antara 3 sampai 14 hari. Masuk ke tahap penyakit dini, di mana gejala awal yang ditimbulkan setelah terinfeksi virus ini yaitu demam yang tinggi secara mendadak, penurunan tekanan nadi dan tekanan darah, serta terjadi trombositopenia atau penurunan trombosit. Sekian penjelasan dari saya. Mengenai tahap penyakit lanjut dan tahap akhir penyakit akan dijelaskan oleh Merita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahap penyakit lanjut. Apa sih tahap penyakit lanjut? Bila suatu penyakit bertambah parah karena tidak langsung segera ditangani atau diobati, maka penyakit ini termasuk penyakit lanjut. Nah, kita bisa melihat orang yang terkena penyakit ini sudah tidak berdaya atau tidak bisa melakukan aktivitas lagi dan membutuhkan pertolongan dan harus kita tolong. Lalu buat penyakit tahap akhir ada 5. Yang pertama, sembuh sempurna, yaitu bebas dari penyakit. Yang kedua, sembuh tapi cacat. Penyakitnya sembuh tapi meninggalkan kecacatan fisik, mental maupun sosial. Lalu yang ketiga, karier. Penyakitnya tampak sembuh, tapi di dalam tubuh orang yang terkena penyakit itu masih meninggalkan bibit-bibit penyakit dan bisa kapanpun muncul tergantung dari kondisi keadaan tubuh orang tersebut. Dan penyakit ini bisa membahayakan orang itu sendiri dan bisa juga membahayakan orang lain. Lalu yang keempat, kronis. Tahap perjalanan penyakitnya itu tampak berhenti, tapi gejala-gejalanya itu masih muncul, bahkan bisa lebih parah maupun lebih ringan. Tapi orang tersebut masih sakit. Lalu yang kelima, meninggal. Tahap ini yaitu penyakitnya itu sudah tidak bisa ditangani dan tidak bisa diobati, dan perjalanan penyakitnya itu berhenti karena orang tersebut sudah meninggal. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Health promotion dari DHF.
DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, di mana penyakit tersebut cara penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti yang kita kenal dengan DBD. Di sini saya akan menggunakan health promotion yaitu 3M. Yang pertama, menguras, yaitu membersihkan tempat-tempat penampungan air seperti membersihkan bak mandi, dan yang kedua itu menutup tempat-tempat yang menjadi penampungan air atau tempat bersarangnya nyamuk seperti kendi, tower, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk tempat perkembangbiakannya nyamuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa itu perlindungan khusus atau specific protection. Nah, specific protection merupakan suatu penundaan dan tindakan yang dilakukan untuk menghentikan suatu proses bibit penyakit. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk menghentikan orang agar tidak terinfeksi dari penyakit DHF ini atau sering disebut dengan demam berdarah dengue. Nah, baik, langkah pertama yang dilakukan itu adalah yaitu PSN, pembatasan sarang nyamuk, di mana kita harus membersihkan tempat-tempat yang kotor seperti selokan, seperti ada sampah-sampah bekas botol. Itu bisa menyebabkan air yang tergenang sehingga bibit jentik-jentik nyamuk bisa hidup di sana, sehingga menyebabkan nyamuk demam berdarah itu bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Yang kedua, lakukanlah 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Fungsi 3M itu adalah agar tidak ada air yang tergenang. Jadi kita meminimalisir pertumbuhan dari nyamuk tersebut. Yang ketiga, gunakanlah baju yang panjang, dan kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk, yaitu sebagai perlindungan tambahan agar kita terhindar dari gigitan nyamuk. Yang terakhir, vaksin dengue hemorrhagic fever ini belum ditemukan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai early diagnosis and prompt treatment atau deteksi dini dan pengobatan segera dari DHF atau dengue hemorrhagic fever. Jadi sebelumnya, DHF atau dengue hemorrhagic fever itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan pada masyarakat, DHF ini lebih dikenal dengan sebutan DBD atau demam berdarah dengue. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai early diagnosis atau deteksi dini dari dengue hemorrhagic fever menurut WHO. Jadi pada pasien atau seorang penderita DHF atau DBD ini akan ditemukan adanya sakit kepala, mual atau muntah, nyeri perut, mialgia atau nyeri otot, artralgia atau nyeri sendi, nyeri retroorbital atau nyeri di belakang mata, ruam pada kulit, dan manifestasi pendarahan akut. Adapun juga hasil uji laboratorium yaitu RT-PCR, isolasi virus, deteksi antigen NS1, dan deteksi antibodi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prompt treatment atau pengobatan segera dari dengue hemorrhagic fever ini. Sekedar informasi bahwa hingga saat ini belum ada vaksinasi atau obat khusus yang dapat mengobati dengue hemorrhagic fever atau DBD ini. Tetapi untuk meredakan gejala-gejala yang ada dapat dilakukan dengan cara banyak mengkonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi paracetamol untuk meredakan gejala demam dan rasa nyeri yang ada. Dan apabila keadaan semakin memburuk, maka sangat disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter karena akan diberikan perawatan khusus. Akan diberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi atau pasien yang kekurangan cairan elektrolit di dalam tubuhnya. Dan juga akan dilakukan pemantauan tekanan darah, dan apabila perlu akan dilakukan transfusi darah untuk menggantikan darah yang hilang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai early diagnosis and prompt treatment of dengue hemorrhagic fever. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembatasan kecacatan. Pembatasan kecacatan dapat dilakukan dengan pengobatan dan perawatan yang tepat, sehingga bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian terkait DHF atau dengue high fever. Pada penderita DHF, selama demam dianjurkan untuk istirahat baring, berikan antipiretik bila diperlukan, analgesik atau sedatif ringan diberikan kepada penderita dengan keluhan nyeri hebat. Cairan dan elektrolit peroral dianjurkan untuk penderita dengan demam tinggi disertai muntah, diare, atau pengeluaran keringat yang berlebihan. Pada dasarnya, penata laksanaan terkait DHF
secara suportif dengan cara pemberian cairan ganti atau volume replacement secara adekuat. Pada sebagian besar, penderita penggantian dini plasma secara efektif dengan memberikan cairan yang mengandung elektrolit, expander plasma atau plasma. Pada tersangka penderita DAF, nilai hematokrit dan trombosit harus diperiksa setiap hari, mulai dari hari ketiga sakit sampai hari pertama dan kedua setelah demamnya mulai normal. Pada pemeriksaan inilah yang akan menentukan perlu tidaknya seorang penderita akan dirawat dan mendapatkan pemberian cairan intravena. Rehabilitas untuk orang yang terkena penyakit demam berdarah dibagi menjadi 4. Rehabilitas fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan maksimal fisik semaksimal mungkin. Yang kedua adalah rehabilitas sosial vokasional, yaitu agar penderita dapat menempati suatu pekerjaan atau suatu jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan ketidakkemampuannya. Yang ketiga adalah rehabilitas mental, yaitu agar penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Seringkali bersamaan dengan terjadinya cacat badania, muncul pula kelainan-kelainan atau gangguan mental lainnya. Untuk hal ini, bekas penderita perlu mendapatkan bimbingan kejiwaan sebelum kembali dalam masyarakat. Yang keempat adalah rehabilitas aestesis. Perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan, walaupun terkadang fungsi dari alat tubuh itu tidak dapat dikembalikan seutuhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DAF, dengue hemorrhagic fever, tentang morbiditas. Sebagian besar orang yang terkena dengue ini pulih dan bebas saja tanpa pengobatan. 1 hingga 5% orang yang terinfeksi meninggal karena DAF. Dengan perawatan yang baik, kurang dari 1% meninggal. Namun pada penderita DAF yang parah, 26% meninggal. Beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab peningkatan DAF. Lebih banyak pasien yang terdapat di kota-kota besar. Kemudian, populasi dunia yang meningkat, lebih banyak orang yang bepergian secara internasional, serta pemanasan global juga dianggap telah berperan penting dalam peningkatan DAF tersebut. Dengue hemorrhagic fever paling sering terjadi di sekitar ekuator. 2,5 miliar penduduk tinggal di wilayah di mana dengue ini terjadi. 70% dari populasi ini tinggal di Asia dan di wilayah Pasifik. Pada kelompok ini, dengue merupakan infeksi kedua yang paling banyak terdiagnosis setelah malaria. Di Indonesia, pada awal 2019, data yang masuk sampai 29 Januari 2019 tercatat jumlah penderita dengue hemorrhagic fever sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Januari sebelumnya pada tahun 2018 dengan jumlah penderita sebanyak 6.167 penderita dan jumlah kasus meninggal sebanyak 43 kasus. Pada awal tahun 2019, ini tercatat beberapa daerah melaporkan kejadian luar biasa KLB DAF ini diantaranya di kota Manado dan 7 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mortalitas penyakit DHF. Mayoritas kematian akibat penularan demam berdarah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Saat ini, kasus penularan kita di angka 17.820. Angka kematian akibat DBD tercatat 104 kejadian. Untuk angka kematian di NTT, yakni 32 orang meninggal. Angka kematian di NTT tinggi karena sejumlah hal. Yang pertama, faktor lingkungan yang mana terdapat banyak tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti. Lalu, tidak dilakukan pencegahan sebelum masa penularan DHF ini. Kemudian yang terakhir, tempat perindukan nyamuk tidak dibersihkan. Jika dibandingkan tahun 2019, jumlah kasus kematian saat ini tercatat lebih rendah.